the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2111. Tari, Yuni, dan yang lainnya tersentak karena mereka tidak menyangka bahwa Iwan akan menerima Henry tanpa ragu-ragu. Mereka pun segera menarik Iwan ke samping. "Iwan, apakah kamu sudah gila? Pencuri merah hanyalah satu dari 8 penjahat paling terkenal. Dia adalah pembunuh yang kejam. Kita mengambil Henry itu hanya akan menimbulkan masalah bagi kita," kata Ratna. "Ya, Iwan, kamu perlu mempertimbangkan kembali ini." Tari, Yuni, dan Ratna setuju. Meskipun mereka semua tahu bahwa Iwan banyak akal, Iwan terutama fokus pada pelatihan seni bijak, sehingga tidak satupun dari mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang level Iwan saat ini. Mereka semua berasumsi bahwa Iwan paling baik berada di tahap alam Augana, dan karena Henry menyebutnya bahwa pencuri merah berada di tahap menengah alam yang Muna, mereka tidak berpikir bahwa Iwan akan memiliki peluang melawan si pencuri merah. Jika Iwan bersikeras untuk mengambil Henry dan dengan melakukan hal itu melewati pencuri merah, dia akan menggali kuburnya sendiri dan mereka menolak untuk berdiam diri sementara Iwan melakukannya. "Ratna, Tari, santai saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan khawatir." Iwan pun tersenyum. Meskipun orang lain mungkin takut pada penjahat, Iwan tidak sama sekali. Meskipun ke-8 penjahat itu adalah individu yang sangat kuat, Iwan telah berhasil membunuh 2 dari mereka, termasuk Asmodeus dan juga Poison Wilder. Karena kekuatannya secara keseluruhan mengalami lompatan besar dari masa lalu dan telah mencapai tahap menengah yang Muna, Iwan tidak melihat pencuri merah yang juga berada di tahap menengah yang Muna sebagai sebuah ancaman. Selain itu, Iwan memperoleh bunga 9 matahari dari Farid belum lama ini, dan karena itu Iwan berhutang banyak poin kontribusi kepada organisasi Drakmar. Jika pencuri merah berani muncul, Iwan dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dan membayar utangnya. Tapi Ratna, Tari, dan 2 yang lainnya membuka mulut untuk berdebat, tapi Henry turun tangan sebelum mereka bisa mengatakan apapun. "Tuan Gusnadi, lupakan saja jika grup Bio Farma tidak dalam posisi untuk menerima saya. Saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda," kata Henry merasa kecewa. Dia tidak memiliki banyak harapan bahwa Iwan akan menerimanya, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Ratna dan yang lainnya, Henry tahu bahwa dia harus menyerah begitu saja dan pergi untuk mencegah masalah bagi Iwan dan juga rekan-rekannya. "Tidak mungkin, Henry. Aku sudah setuju untuk menerimamu. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku," Iwan berkata dengan tekad. "Tuan Gusnadi, apakah Anda yakin?" Henry bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak berharap Iwan akan mempertahankan keputusannya dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Bab 2012. "Tentu saja, sudah beres," kata Iwan. "Terima kasih Tuan Gusnadi, terima kasih telah menerima kami," Henry membentak dan membungkuk pada Iwan. Dia mencoba mencari perlindungan dengan beberapa keluarga kuat di masa lalu, tetapi Henry tidak menemukan keluarga yang mau menerimanya karena takut pada si pencuri merah. Iwan tidak hanya tidak takut pada pencuri merah, tetapi Iwan juga menawarkan tempat tinggal untuk Henry meskipun ada protes dari yang lain. Henry merasa terharu sekaligus bersyukur, karena grup Bio Farma adalah perusahaan yang sedang naik daun, dan Iwan adalah seorang pemuda yang tidak berasal dari garis keturunan praktisi bela diri kuno manapun. Henry tidak berpikir bahwa Iwan dapat menyingkirkan pencuri merah, namun Henry mengetahui dari dorongan penjualan bahwa Iwan dekat dengan keluarga Gumelar dan juga keluarga Hughes. Selain itu, pencuri merah masih aktif diburu oleh organisasi Drakmar dan tidak berani menunjukkan dirinya tanpa alasan. Bahkan jika Iwan tidak dapat membunuh pencuri merah, tidak akan terlalu sulit baginya untuk memberikan perlindungan kepada Henry, dan itulah yang diinginkan Henry. Sama-sama Henry, jika memungkinkan, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi antara Anda dan pencuri merah? Iwan bertanya
merasa penasaran bagaimana Henry berhasil melewati pencuri merah. Ya, semuanya dimulai dengan metode kekuatan tertinggi, desa Henry, dan mulai menceritakannya. Dia dulunya adalah seorang praktisi bela diri yang berkemauan bebas dan juga pemburu harta karun yang namanya cukup dikenal di masyarakat. Lebih dari 1 dekade yang lalu, pencuri merah juga seorang pemburu harta karun dan bertemu dengan Henry dan juga bertemu dengan pencari harta karun lainnya. Ketiganya membentuk tim untuk memasuki situs bersejarah tertentu untuk mencari harta karun. Setelah mempertaruhkan nyawa, mereka berhasil mendapatkan metode kekuatan tertinggi, dan karena metode tersebut dianggap sebagai kelas paling kuat yang bisa ditemukan di wilayah selatan, semua kelas yang ada adalah milik keluarga berpengaruh seperti keluarga Gumlar dan keluarga Hughes. Oleh karena itu, pencuri merah pada akhirnya berbalik melawan rekan satu timnya karena keserakahan, karena dia ingin menyimpan metode itu untuk dirinya sendiri. Untungnya Henry dan pemburu harta karun satunya lagi adalah praktisi bela diri yang tangguh dan tidak menderita luka parah akibat serangan mendadak pencuri merah. Setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil melukai pencuri merah dengan parah dan membutakan salah satu matanya. Namun pencuri merah berhasil melarikan diri dengan metode kekuatan tertinggi pada akhirnya. Dendam pun muncul hari itu dan pencuri merah bersembunyi dari semua orang untuk memulai pelatihan dengan metode kekuatan tertinggi. 5 tahun berlalu, pencuri merah mencapai tahap yang Muna dengan bantuan metode kekuatan tertinggi dan kembali untuk membalas dendam pada Henry dan pemburu harta karun satunya lagi karena telah membutakannya. Henry pun terkejut dan selain cucunya, 7 anggota keluarganya yang lain semuanya tewas di tangan pencuri merah. Pencuri merah tidak berhenti di situ dan terus memburu Henry saat dia dijarah dan berusaha dibunuh di sepanjang jalan. Tingkat kekuatannya segera naik di tahap menengah yang Muna dan dia segera menjadi sangat sulit untuk dilawan. Ada kalanya Henry ingin mempertaruhkan segalanya dan membalaskan dendam keluarganya, tetapi pencuri merah terlalu kuat. Henry merasa putus asa. Henry sangat ingin bersembunyi sehingga dia bisa fokus pada pelatihan untuk melihat apakah dia bisa mencapai tahap yang Muna. Juga belum dia bisa membalas dendamnya. Namun dia tidak bisa melakukannya karena cucunya Shirley Yates ikut bepergian bersamanya. Dia mungkin baik-baik saja bersembunyi, tetapi dia tidak ingin cucunya menyia-nyiakan masa mudanya dengan bersembunyi dari orang lain. Oleh karena itu, Henry tidak punya pilihan selain menyimpang dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari pencuri merah. Bab 2113. Pencuri merah melakukan itu, dia pantas dikuliti hidup-hidup. Karena itu, Iwan pun marah membanting telapak tangannya ke meja, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Pencuri merah tidak hanya bertindak berdasarkan keserakahan untuk mencuri metode kekuatan tertinggi yang dia temukan bersama orang lain, tetapi dia juga membunuh hampir setiap anggota keluarga Henry. Bahkan sebagai orang luar, Iwan marah dengan kekejaman pencuri merah. Ya, Henry dan Shirley Yates pasti sangat menderita. Tari, Ratna, dan yang lainnya memandang Henry dengan penuh simpati dengan air mata berlinang. Iwan, jika memungkinkan, cobalah yang terbaik untuk membantu mereka, kata mereka. Perempuan cenderung lebih sentimental, meskipun mereka mengkhawatirkan Iwan dan tidak ingin Iwan menerima Henry. Pandangan mereka mengenai masalah tersebut berubah drastis setelah mendengar apa yang terjadi pada Henry dan Shirley Yates. Mereka berempat sudah tidak menentang keputusan Iwan dan berharap Iwan bisa menyelamatkan Henry dan Shirley dari siksaan pencuri merah lebih lama lagi. Jangan khawatir, serahkan padaku. Jika pencuri merah berani menunjukkan wajahnya, aku akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada Henry. Iwan berjanji. Terima kasih Tuan Gusnadi, tapi pencuri merah berada di tahap menengah yang Muna dan hanya ada beberapa orang terpilih di wilayah selatan yang mungkin bisa menyaingi kekuatannya. Yang aku minta hanyalah agar kamu memberiku dan cucuku tempat untuk tinggal. Aku akan mengganti namaku dan bekerja untukmu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja dan aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengantarkannya padamu, kata Henry dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa praktisi bela diri paling kuat di wilayah selatan saat ini adalah Bos Selatan dan juga Arthur. Yang keduanya mencapai tahap
akhir alam yang munah. Namun bahkan mereka mungkin kesulitan membunuh pencuri merah, apalagi pemuda seperti Iwan. Henry tahu bahwa kecil kemungkinannya Iwan memiliki peluang melawan pencuri merah dan bahwa Iwan hanya berusaha menghiburnya. Karena pencuri merah sedang diburu oleh organisasi Drakmar, dia tidak akan menunjukkan wajahnya dengan mudah. Dan selama Henry mengganti namanya untuk melayani Iwan, pencuri merah mungkin tidak dapat menemukannya. Jika semuanya gagal, Henry siap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pencuri merah, mengetahui bahwa Iwan akan merawat cucunya dengan baik. Dia terutama datang ke Guru Bio Farma untuk mencari perlindungan bagi cucunya dan tidak keberatan jika dia mati di tangan pencuri merah karena dia hidup cukup lama. Bab 2114. Sembunyikan namamu, tidak perlu, jangan khawatir Henry, tetaplah di sisiku dan aku akan menangani pencuri merah. Iwan berkata dengan santai. Apa itu tidak akan berhasil? Henry tersentak kaget, menyadari bahwa Iwan mungkin tidak memiliki gagasan realistis tentang beberapa kuat orang dalam daftar kriminal. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Gusnadi, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pencuri merah sebelumnya disebut sebagai pencuri bermata tunggal, dan pencuri merah hanyalah bentuk singkatannya. Dia sangatlah kejam dan pendendam, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun yang menghalangi jalannya. Jika aku bekerja untukmu dengan nama asliku, dia akan memburumu juga. Oh, begitukah? Jangan khawatir Henry. Aku tidak khawatir untuk terlibat. Satu-satunya kekhawatiranku adalah pencuri merah itu mungkin tetap berada dalam kegelapan, alih-alih menunjukkan wajahnya. Iwan mencibir jahat. Lebih mudah untuk menghadapi serangan yang diarahkan padanya ketika dia bisa melihatnya datang. Karena Iwan sudah mengambil Henry, Iwan harus melenyapkan pencuri merah secepat mungkin. Iwan ingin Henry bekerja untuknya menggunakan namanya sendiri dan menarik keluar pencuri merah sehingga dia bisa menyingkirkan pencuri merah untuk selamanya. Jika dia terus membiarkan pencuri merah tetap berada dalam kegelapan, itu akan berbahaya karena dia tidak tahu kapan pencuri merah akan memutuskan untuk menyerang Henry. Iwan, apakah kamu berencana mengeluarkan pencuri merah dan membunuh bersama anggota organisasi Drakmar? Tari menyadari apa yang direncanakan Iwan. Seperti yang lain, Tari juga tidak berpikir bahwa Iwan cukup kuat untuk membunuh pencuri merah dan berpikir bahwa dia mungkin ingin menggunakan Henry sebagai umpan sebelum menyergap pencuri merah bersama para organisasi Drakmar. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain dan tidak tahu bahwa dia hanya sebagian benar. Iwan memang berencana untuk memancing pencuri merah keluar, tetapi Iwan cukup kuat untuk menangani pencuri merah sendirian dan tidak perlu mencari bantuan dari organisasi Drakmar. Tuan Gusnadi, Anda tidak bisa. Jika Anda ingin bekerja dengan organisasi Drakmar, saya sarankan Anda menyerah. Saya pernah mempunyai ide yang sama, tetapi pencuri merah itu terlalu licik, dan saya tidak akan tertipu. Henry menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. 8 penjahat dalam daftar kriminal semuanya dicari oleh organisasi Drakmar karena menghilangkan ancaman terhadap masyarakat adalah bagian dari tugas organisasi Drakmar. Ketika Henry diburu oleh pencuri merah, dia meminta bantuan organisasi Drakmar cabang wilayah selatan dan permintaannya segera diterima. Menggunakan dirinya sebagai umpan, para pengawal naga menunggu di dekatnya untuk menjebak pencuri merah. Tetapi pencuri merah tidak muncul sama sekali setelah merasakan ada orang lain di area tersebut. Pada akhirnya semua kerja keras Henry sia-sia. Karena sumber daya organisasi Drakmar terbatas, mereka tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk Henry, dan pada akhirnya harus mundur sementara Henry kembali berlari menyelamatkan nyawanya bersama cucunya. Bab 2115. Aku tidak membutuhkan organisasi Drakmar untuk menghadapi pencuri merah. Iwan mencemooh pencuri merah. Tapi Henry tidak tahu kenapa Iwan merasa begitu percaya diri dan ingin mengatakan beberapa patah kata lagi. Tapi Iwan langsung menyela. Itulah akhir dari diskusi. Jangan khawatir Henry. Lakukan saja apa yang aku katakan dan aku akan menyelesaikan ini. Iwan berkata dengan tegas. Tapi baiklah kalau begitu. Henry menghela nafas pasrah. Karena dia sudah berjanji setia kepada Iwan, dia tidak bisa melanggar perintah Iwan secara terang-terangan. Iwan terdengar sangat percaya diri, sehingga dia sepertinya tidak takut pada pencuri merah.
Satu-satunya kekhawatiran Henry adalah Iwan akan melebih-lebihkan dirinya sendiri dan akhirnya mati di tangan pencuri merah. Henry tidak takut mati tetapi juga tidak ingin menyeret Iwan ke dalam kekacauannya. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya hingga ke inti-inti. Henry, karena kamu telah bergabung dengan grup Bio Farma, kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan apapun yang kurang dari apapun yang aku miliki. Aku akan memberimu metode pelatihan sebagai hadiah pertamaku untukmu, Iwan berkata sambil berpikir. Dia merekrut praktisi bela diri di tahap semi yang muna, dan tahap yang muna untuk melindungi para wanita dan menyelesaikan masalah keamanan di grup Mustika Ratu dan juga grup Bio Farma. Tari dan yang lainnya adalah keluarganya, dan Iwan tidak tahan membayangkan sesuatu terjadi pada mereka. Karena Henry masih berada di tahap semi yang muna, Iwan bermaksud membantunya mencapai tahap yang muna secepat mungkin. Semakin kuat Henry, semakin aman perusahaan tersebut dan pihak lainnya. Metode pelatihan, Tuan Gusnadi. Saya berlatih dengan metode kekuatan tingkat akhir, jadi tidak ada gunanya memberi saya metode lain, kata Henry ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang Iwan ingin ajarkan kepadanya, semua metode pelatihan yang ditemukan di wilayah selatan termasuk dalam kelas kekuatan tertinggi atau lebih rendah, dan hanya keluarga kuno yang memiliki metode pelatihan yang lebih efektif. Karena grup Bio Farma adalah perusahaan yang sedang naik daun dan Iwan adalah seorang pemuda yang tidak berasal dari garis keturunan praktisi bela diri kuno manapun, Henry tidak berpikir bahwa Iwan akan memiliki metode kekuatan tertinggi. Karena metode pelatihan yang kuat sangatlah langka, Iwan tidak akan pernah membagikan informasi kepada siapapun, bahkan jika Iwan memiliki metode kekuatan tertinggi. Jika Iwan berharap untuk mengajarinya metode kekuatan tingkat lanjut, itu tidak perlu. Kenapa tidak ada gunanya? Metode pelatihan yang akan kutawarkan padamu adalah metode kekuatan tertinggi, metode 1000 dewa, kata Iwan. Iwan terlalu lemah di masa lalu dan tidak berani mengajari bawahannya metode yang kuat karena takut orang lain akan mengetahui dan memburunya. Oleh karena itu, Iwan hanya mengajari Masun dan yang lainnya metode kekuatan tingkat lanjut, yaitu metode pengusir setan. Namun kekuatan Iwan secara keseluruhan telah mencapai tahap menengah yang muna, dan hampir tidak ada orang di wilayah selatan yang dapat menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, Iwan menyimpulkan bahwa tidak masalah meskipun orang lain mengetahui bahwa Iwan memiliki metode pelatihan yang kuat. Iwan bermaksud mengajari Henry metode 1000 dewa dan melakukan hal yang sama dengan Masun dan yang lainnya. Mengenai metode di kelas absolut, Iwan tidak berniat membagikannya saat ini karena khawatir orang lain akan menyerangnya untuk mendapatkan metode tersebut.